Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asraqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah mulai sore ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diberi judul Syarhus Sunnah. Kitab ini disusun oleh Al-Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah salah seorang di antara murid-murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau belajar secara intensif atau yang disebut dengan mulazamah kepada Imam Syafi'i sampai Imam Syafi'i meninggal. Dan sebab disusunnya kitab ini nanti akan dijelaskan di dalam muqaddimah kitab ini. Alhamdulillah. Yahdikum subhanahu. Maka kitab ini menjelaskan tentang akidah Imam Al-Muzani, sekaligus ini merupakan akidah Imam Asy-Syafi'i dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Langsung saja kita baca. Terlebih dahulu kita baca judul kitab ini, dilihat sampulnya. Syarhus Sunnati lil Imami Abi Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Kitab Syarah Sunnah yang disusun oleh Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani, semoga Allah merahmatinya. Al-Mutawaffa, yang meninggal sanata mi'ataini wa arba'in wa sittina hijriyatan, tahun 264 Hijriah. Imam Syafi'i meninggal pada tahun berapa? 204. Ini Imam Al-Muzani meninggal pada tahun 264. Apa yang dimaksud dengan syarah sunnah? Dan kitab dengan judul Syarhus Sunnah ini bukan satu, tapi ada beberapa kitab dengan penyusun yang berbeda. Syarhus Sunnah ini disusun oleh Imam Al-Muzani. Ada juga Syarhus Sunnah
yang disusun oleh Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi menyusun kitab dengan judul Syarhus Sunnah juga. Juga ada kitab Syarhus Sunnah yang disusun oleh Imam Al-Barbahari. Yang disusun oleh Imam Al-Barbahari. Jadi nama kitab Syarhus Sunnah ini tidak satu, tapi ada beberapa kitab dengan penyusun yang berbeda-beda. Lalu apa yang dimaksud dengan Syarhus Sunnah? Syarah, sebagaimana yang kita ketahui, artinya adalah penjelasan. Syarah itu artinya apa? Penjelasan. Adapun as-sunnah, maka maksudnya adalah al-aqidah. As-sunnah maksudnya adalah al-aqidah. Jadi Syarhus Sunnah ini adalah kitab yang menjelaskan tentang akidah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Akidah yang diajarkan oleh imam yang 4. Jadi Syarhus Sunnah maksudnya adalah penjelasan tentang akidah. Akidah memiliki beberapa nama. Jadi kata akidah ini memiliki beberapa nama. Di antaranya yang pertama adalah al-aqidah. Apa arti dari akidah? Akidah adalah keyakinan yang mengikat hati seorang muslim. Keyakinan yang mengikat hati seorang muslim. Ya, akidah diambil dari kata-kata al-aqdu. Artinya apa? Tali, ikatan. Sehingga keyakinan ini disebut akidah karena dia mengikat hati seorang muslim. Kemudian nama yang kedua adalah as-sunnah. Dan akidah disebut as-sunnah karena akidah ini merupakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga tidak ada akidah kecuali itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan sunnah Rasul itulah yang menjadi akidah kaum muslimin. Kemudian nama yang ketiga untuk akidah adalah asy-syari'ah. Asy-syari'ah. Jadi akidah dinamakan juga dengan asy-syari'ah, yaitu sesuatu yang disyariatkan di dalam agama ini berupa keyakinan-keyakinan. Jadi akidah dinamakan juga dengan syariah karena dia merupakan sesuatu yang disyariatkan di dalam agama ini yang bentuknya berupa apa? Keyakinan-keyakinan.
Kemudian nama yang keempat, keberapa sekarang? Keempat. Disebut juga dengan usuluddin atau al-usul saja. Disebut dengan al-usulu atau usuluddin. Yang artinya pokok-pokok agama. Karena akidah ini merupakan perkara yang pokok di dalam agama kita. Ini nama yang keberapa? Keempat ya. Nama yang keberapa sekarang? Nama yang kelima. Disebut juga dengan al-iman. Disebut juga dengan apa? Al-iman. Karena akidah ini merupakan perkara-perkara yang diimani oleh kaum muslimin. Ya, ini diantara nama-nama yang disebutkan oleh para ulama sebagai padanan atau nama lain untuk akidah. Ya, kita masuk kepada muqaddimah. Lihat halaman 2. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikh, berkata asy-syaikh, Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali. Al-Yazuri. Al-Yazuri. Al-Faqihu. Al-Faqih. Al-Faqih itu gelar bagi orang alim. Al-Faqih artinya apa? Orang alim, ulama. Haddatsani, telah membicarakan kepadaku, Ali bin Abdillah. Ali bin Abdillah. Ali bin Abdillah Al-Hulwani. Al-Hulwani. Qala, beliau berkata, kuntu, aku berada, bitorobilisa, di Tripolis. Aku berada di Tripolis. Al-Maghribi. Al-Maghrib. Maghrib itu mana? Maroko ya. Ya, kalau sekarang negeri Maghrib terpecah, ada Maroko, ada apa? Aljazair, terus apa lagi? Libya, itu dulu disebut Al-Maghrib. Kalau sekarang terpecah negaranya ya. Ya, kalau Tripolis sekarang mana masuknya? Libya ya, ibu kota ya. Ya, jadi Maghrib ini ya mencakup negara-negara itu. Maroko, Aljazair, mana? Libya itu
negara-negara apa? Al-Maghrib. Dulu disebutnya Maghrib, sebagaimana Palestina, Yordania, terus mana? Suria. Dulu daerahnya satu, namanya apa? Syam. Sekarang terpecah-pecah. Kita lanjutkan. Fadzakartu, maka aku, fadzakartu ana, maka aku bercerita atau menceritakan, maka aku menceritakan atau membicarakan. Fadzakartu ana, maka aku membicarakan. Wa ashabun lana, dan teman-teman kami. As-sunnata, tentang akidah. Jadi Ali bin Abdullah Al-Hulwani ketika beliau berada di Tripoli, Al-Maghrib, beliau dengan teman-temannya ini membicarakan tentang apa? Akidah. Ila an dzakarna, sampai kepada kami membicarakan, sampai kami membicarakan Al-Muzaniyah, tentang Al-Muzani. Nah, Imam Muzani di mana? Mesir. Dan mereka berada di mana? Maghrib. Mesir dengan Maghrib ini satu satu benua ya. Ini kan di Afrika semua. Mereka adalah ya orang-orang atau para ulama yang berada di daratan Afrika. Jadi ketika mereka membicarakan tentang akidah, sampailah pembicaraan mereka tentang siapa? Imam Al-Muzani. Faqala, maka berkata ba'du ashabina, sebagian teman kami, balagoni, telah sampai kepadaku, annahu, bahwa Al-Muzani yatakallamu, berbicara, fil Qur'ani, tentang Al-Qur'an. Wa yaqifu indahu, dan beliau tawakuf tentang Al-Qur'an. Dan beliau tawakuf tentang Al-Qur'an. Jadi ketika mereka membicarakan Imam Al-Muzani, maka salah seorang di antara mereka ini berkata, telah sampai kepadaku berita bahwa Imam Al-Muzani, muridnya Imam Asy-Syafi'i, itu memiliki perkataan tentang Al-Qur'an. Apa perkataannya? Dia mengatakan tawakuf tentang Al-Qur'an. Kasih penjelasan ya tentang tawakuf. Yang dimaksud dengan tawakuf adalah tidak menentukan apakah Al-Qur'an itu kalamullah
bukan makhluk, ataukah makhluk. Titik. Jadi mereka yang berkumpul dengan Ali bin Abdullah Al-Khulwani ini, ada di antara mereka yang berkata, telah sampai kepadaku berita bahwa Imam Al-Muzani pendapatnya tentang Al-Quran adalah tawakuf. Artinya beliau tidak menentukan Quran itu kalamullah, bukan makhluk, ataukah Al-Quran itu apa? Makhluk. Dan kita ingat bahwa pada masa tersebut, ini masa terjadinya fitnah tentang Al-Quran itu adalah makhluk. Dan fitnah itu sangat besar dan sangat hebat, karena melibatkan 3 penguasa, 3 khalifah dari Daulah Bani Abbasiyah. Yang tidak mau mengatakan itu, sebagian ada yang dihukum mati, sebagian disiksa, sebagian dipenjara. Ini ceritanya sangat masyhur tentang masalah tersebut. Sehingga saking kuatnya tekanan dari penguasa, karena penguasa ini terpengaruh dengan akidahnya Mu'tazilah yang mengatakan Quran adalah makhluk, maka ada sebagian ahlus sunnah yang kemudian mereka menjaga diri dengan cara mengatakan Quran adalah makhluk dengan mulutnya, tapi dalam hatinya mengatakan Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ini untuk menyelamatkan diri. Ada juga yang memilih untuk mengatakan Quran adalah makhluk dengan bacaan kita. Maksudnya suara kitanya adalah makhluk. Jadi mengungkapkan kata-kata itu tapi maksudnya lain. Ini untuk taqiyah, ini untuk apa? Menyelamatkan diri. Karena kalau tidak begitu, ya minimal di penjara. Ada juga kemudian yang mengambil sikap tawakuf. Artinya apa? Tidak menentukan. Ini cara-cara ini adalah supaya selamat dari tekanan siapa? Penguasa. Ada juga yang kemudian terang-terangan mengatakan dengan jelas Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan otomatis mereka harus menanggung resiko berhadapan dengan penguasa seumpama Imam Ahmad yang disiksa oleh 3 penguasa pada waktu tersebut. Bahkan ada salah seorang murid Imam Syafi'i, saya lupa namanya. Jadi ini semajlis ya, bareng belajarnya bersama Imam Al-Muzani, yang kemudian ditangkap ulama ini sampai kemudian ya beliau dihukum oleh penguasa dan meninggal. Jadi ada seorang di antara yang berkumpul ini mengatakan bahwa Imam Al-Muzani menurut berita yang sampai kepada beliau itu tawakuf tentang Al-Quran. Kita lanjutkan. Tadi sampai mana tadi? Wa yaqifu indahu, kasih koma. Terus wa dzakara akharu, dan yang lain menyebutkan annahu yaquluhu, bahwa Al-Muzani mengatakannya. Jadi tidak tawakuf tapi apa? Mengatakannya. Bahwa Al-Muzani mengatakan sikapnya tentang apa? Al-Quran. Mengatakan apa? Ya mengatakan Quran adalah makhluk. Ya karena apa? Tekanan siapa? Penguasa ini. Jadi ada yang mengatakan Imam Muzani itu sikapnya tawakuf tentang Al-Quran.
Ada juga yang mengatakan, Imam Muzani mengatakan ada juga yang menyebutkan bahwa Imam Muzani mengatakan Quran adalah makhluk. Ini namanya berita. Berita itu bisa benar, bisa dusta, bisa benar, bisa salah. Kita lihat nanti. Ya. Ila an ijtama'a, sampai berkumpul ma'ana, bersama kami, sampai berkumpul bersama kami, qaumun akharuna, orang yang lainnya atau orang lain. Qaumun akharuna, orang yang lainnya. Jadi semakin lama perkumpulan tersebut semakin banyak orang. Faghamman nasa dzalika, faghamman nasa dzalika, maka hal itu menjadikan bingung orang-orang. Ghamman syadidan, dengan kebingungan yang sangat besar. Dengan kebingungan atau kerisauan yang sangat besar. Karena berita yang sampai adalah simpang siur. Ini sesungguhnya gimana ini akidah Imam Al-Muzani? Ini mengatakan tawakuf, ini mengatakan Imam Muzani mengatakan Quran adalah makhluk. Ini yang benar yang mana ini? Catatan, ya, kasih catatan di situ. Pelajaran dari kisah ini, pelajaran dari kasus ini. Ini yang dipetik oleh Syekh Abdul Razak ketika mensyarah ini. Bahwa terkadang dinisbatkan kepada ulama sebuah perkataan atau pendapat yang beliau sendiri tidak mengatakannya. Yang beliau sendiri tidak mengatakannya. Jadi di sini ada yang mengatakan Imam Muzani tawakuf, ada yang mengatakan Imam Muzani mengatakan Quran adalah makhluk. Nanti dalam penjelasan dari Imam Al-Muzani jelas perkataan beliau Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Maka dengan demikian telah dinisbatkan, telah dituduhkan kepada Imam Muzani pendapat yang Imam Muzani sendiri tidak mengatakannya. Dan ini sangat banyak kasus seperti ini. Ketika bawa-bawa nama ulama, maka banyak orang yang asal sebut, asal mengatakan, maksudnya untuk mendukung perkataan dia, bahwa ini menurut ulama fulan begini, padahal ulama fulan tersebut tidak mengatakan begitu. Paham ya? Apa mungkin ini terjadi? Jawabannya sangat-sangat mungkin. Jangankan kepada ulama, kepada Nabi saja ada yang berani menceritakan sebuah hadis Nabi, padahal Nabi sendiri tidak mengatakannya. Namanya hadis apa? Maudhu, hadis palsu. Itu adalah perkataan orang lain, tapi kemudian dinisbatkan kepada Nabi. Untuk apa? Untuk menguatkan apa yang dia katakan, agar orang-orang itu percaya itu benar, karena ada perkataan nabinya, ada hadis nabinya.
Oleh karena itu kita perlu untuk tatsabbut, ya, untuk meneliti kebenaran sebuah berita. Karena yang namanya berita bisa benar bisa salah. Oleh karena itu para ulama yang berkumpul di Tripolis ini kemudian mereka melakukan tatsabbut atau tabayyun, mencari kebenaran. Apa benar berita ini? Dengan cara apa? Kita lanjutkan. Fakatabna, maka kami menulis. Ilaihi, kepada Al-Muzani, kitaban, sebuah surat. Nuridu, kami menginginkan, an-nasta'lima, untuk mencari tahu, minhu, dari beliau. Kalau bahasa kita sekarangnya apa? Meminta klarifikasi, ya, mencari klarifikasi dari orang yang bersangkutan. Apa benar bahwa imam mengatakan tawakuf? Apa benar imam mengatakan Quran adalah makhluk? Nah, ini kami tulis surat untuk mencari kejelasan apa benar itu sikap beliau tentang Al-Quran. Titik, ya. Fakataba, maka beliau menulis. Ilaina, kepada kami. Syarhas sunnati, syarhus sunnah. Jadi ini kitab yang kita baca ini adalah surat. Surat jawaban dari siapa? Imam Al-Muzani. Klarifikasi beliau. Sesungguhnya sikap beliau apa dalam Al-Quran ini. Subhanallah, ya, surat ini kitab bentuknya. Kalau kita nulis kitab, bentuknya seperti surat. Kalau para ulama menulis surat, isinya malah kitab. Itulah kehebatan ulama. Dan banyak surat-surat ulama itu kemudian menjadi kitab. Seperti apa? Ya, Al-Aqidah Al-Wasithiyah itu kan surat. Surat kepada penguasa wasit, menanyakan tentang akidah Ahlus Sunnah, tentang asma dan sifat Allah Ta'ala. Maka surat ini dijawab dengan surat yang isinya jadi kitab itu. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Kita lanjutkan. Fil qadari, yang menjelaskan tentang takdir. Wal irja'i, dan tentang irja. Irja, ya, mesti ingat al-irja. Murji'ah, ya. Al-irja, tulis itu, ya. Al-irja mengandung dua makna secara bahasa. Yang pertama bimakna at-takhir. Yang pertama artinya adalah at-takhir, mengakhirkan. Apa? Yaitu mengakhirkan amal dari iman. Artinya mereka tidak memasukkan amal ke dalam pengertian apa? Iman. Jadi yang pertama artinya adalah mengakhirkan. Maksud mengakhirkan di sini mereka tidak memasukkan amal sebagai cakupan apa? Iman.
Jadi iman, amal dengan iman itu dua hal yang berbeda dan terpisah. Itu menurut kelompok Murji'ah. Kemudian arti yang kedua, minar roja, diambil dari kata-kata apa? Roja, yang artinya apa? Berharap. Kenapa? Ya karena mereka orang-orang yang mengatakan bahwa maksiat atau dosa tidak membahayakan iman. Maksiat atau dosa ini tidak membahayakan iman, tidak mengurangi iman. Jadi mereka ini orang-orang yang full, penuh rasa rojanya, tapi roja yang salah. Dan tidak ada khaufnya. Jadi kelompok Murji'ah ini orang yang mereka berada pada sisi roja dan mereka tidak memiliki apa? Khauf. Kebalikannya siapa? Khawarij. Khawarij ini orang yang berada pada sisi khauf dan tidak ada rojahnya. Jadi ini dua kelompok yang saling bertentangan. Dua kelompok yang bertentangan. Nah di tengah-tengah adalah siapa? Ahlus Sunnah. Ini Al-Irja ya. Yang kemudian kelompoknya disebut kelompok apa? Murji'ah. Yaitu kelompok, nah tulis ya. Kelompok Murji'ah adalah kelompok yang mengatakan bahwa amal tidak termasuk iman. Bahwa amal tidak termasuk iman. Sehingga maksiat dan dosa tidak membahayakan atau mengurangi iman. Sehingga maksiat dan dosa tidak membahayakan atau mengurangi iman. Nah, ini kelompok apa? Murji'ah ya. Dan tentunya ini adalah salah ya. Karena iman itu mencakup apa? Amal. Amal itu bagian dari iman. Nanti akan dijelaskan. Kemudian kita lanjutkan wal Qur'ani, tentang Al-Qur'an. Jadi dalam surat jawaban Imam Muzani nanti dijelaskan tentang akidah beliau tentang Quran itu apa. Wal ba'thi, dan kebangkitan. Wan nusyuri, ya. Dan sama kebangkitan ya, nusyur ini apa? Kebangkitan. Wal ba'thi wan nusyuri, dan tentang apa? Kebangkitan. Wal mawazini, dan tentang timbangan amal. Wa fin nadhari, dan tentang melihat wajah Allah. Dan tentang melihat wajah Allah. Kapan? Di akhirat kelak. Dan tentang melihat wajah Allah di akhirat kelak. Titik. Ya, ini isi dari kitab ini. Tapi sebagian isi ini. Isinya sangat banyak. Nah, saya tuliskan secara penuh per halaman. Ini berapa halaman ini? 11 ya, berarti 10, cuma 10 ya. Karena 11 dengan judulnya. Fakataba, maka beliau menulis. Fakataba, maka beliau menulis. Kemudian selanjutnya itu adalah perkataan Imam
Al-Muzani, isi dari surat Imam Al-Muzani. Ya, untuk sementara kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, insyaallah kita lanjutkan nanti. Nah, jadi untuk sementara kajian kita ini akan fokus kepada kitab ini. Mudah-mudahan dalam 1 pekan bisa selesai. Sehari 3 pertemuan. Nanti setelah selesai kitab ini, kita kembali kepada apa? Tafsir. Ya? Iya. Antara tarawih ini juga. Coba nanti lihat perkembangan, kalau sebagian kesulitan hadir ya sehingga terpotong-potong. Tapi kalau tidak 3 pertemuan, saya khawatir nggak selesai 1 pekan. Ini saya kejar 1 pekan supaya santri sebelum libur sudah menamatkan kitab ini. Ya walaupun nanti dalam mempelajarinya tidak seperti kajian rutin malam Sabtu ya. Enggak, kita ambil petik garis-garis besar di dalam masalah yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani. Ada pertanyaan? Insya Allah kajian kita cuma sampai 4:30 ya. Jadi 1 jam sore 1 jam, pada subuh 1 jam, kemudian malam 1/2 jam saja ya. Karena kalau 1 jam ini bubar tarawihnya kemalaman. Ya, yang mau masak silahkan masak. Ini sengaja saya letakkan setelah sholat asar langsung, supaya ibu-ibu yang mau ikut bisa ikut dan masih sempat apa? Masak ya. Yang mau. Ini masih banyak sisa, itu belakang udah dapat. Ya, sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.